Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi sistem digital tentang flip-flop dengan jenis flip-flop toggle. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Ulfa Qoriah, 2 Ahmad Fauzi, dan 3 Wanda Hanifa. Sebelum masuk ke flip-flop toggle, kita kembali lagi mengetahui pengertian dari flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement dari output yang lain. Jenis-jenis flip-flop ada 5. Yang pertama ada JK flip-flop, yang kedua ada RS flip-flop, dan yang ketiga ada D flip-flop, yang keempat ada CRS flip-flop, dan yang kelima ada T flip-flop. Apa sih flip-flop toggle? Jadi di sini pengertian dari flip-flop toggle itu adalah flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop JK yang kedua masukannya digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan, satu inputan. Jadi yang biasanya dua inputan itu dijadiin satu inputan. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi dari keluaran akan selalu toggle atau selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2 sama seperti flip-flop pada umumnya. Jadi flip-flop di sini duanya digabungkan dan inputannya dinamakan inputan T. Kalau keadaan keluarannya flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya pemicuan keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini, sering flip-flop disebut dengan flip-flop toggle atau berasal dari saklar toggle atau pasak. Saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari T flip-flop. Untuk inputnya sendiri, di sini ada 1, 1, 0, 0. Dan untuk output present stage ada 1, 0, 1, 0. Dan untuk output next stage ada 0, 1, 0, dan 0. Semisal kita menghidupkan saklar lampu, kita mengubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Sama dengan apa yang terjadi ketika kita memberikan input logika tinggi ke flip-flop T. Pada saat T sama dengan 0, maka output present stage sama dengan output next stage. Pada saat T sama dengan 1, maka output present stage sama dengan / output next stage. Rangkaian T flip-flop atau toggle flip-flop dapat dibentuk dari modifikasi cloud, RS flip-flop, D flip-flop, maupun JK flip-flop. T flip-flop mempunyai sebuah terminal input T dan dua buah terminal output Q dan Q not. T flip-flop banyak digunakan pada rangkaian counter, frekuensi dividend, dan sebagainya. Nah, ini cara kerja T flip-flop. Dari gambar di samping dapat dijelaskan prinsip kerjanya bahwa ketika input T diberikan logika 0, sedangkan S dan R juga berkondisi kebalikan dari Q, yakni 1. Ketika flip-flop dalam kondisi tersebut, maka input di bagian satu gerbang NAND memiliki satu logika atau satu set. Nama T flip-flop diistilahkan dengan sifat operasi toggling. Aplikasi utama T flip-flop adalah penghitung dan sirkuit kontrol. T flip-flop adalah modifikasi dari JK flip-flop, seperti sudah dijelaskan dari slide sebelumnya.
sehingga dapat beroperasi di wilayah toggling. Setiap kali sinyal rendah atau low, input tidak akan mempengaruhi status output, yang harus tinggi agar input dapat aktif. Dengan demikian, tes flip-flop adalah kite bistable yang dikendalikan di mana sinyal jam adalah sinyal kontrol. Dengan demikian, output memiliki dua kondisi stabil berdasarkan inputannya tadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karena T-nya itu diubah menjadi 1 dan S1, maka output Q yang sebelumnya itu berkondisikan 0. Lalu selanjutnya akan berubah menjadi 1. Dari gambar yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dari gambar yang ini, itu dapat disimpulkan bahwa output Q di sini itu terhubung ke dalam input gerbang NAND yang kedua. Namun karena clock T yang di sini itu berkondisikan hanya 1 dan hanya terjadi beberapa saat dan kembali lagi menjadi 0, maka kondisi logika R di sini itu akan tetap 0. Selanjutnya, kondisi logika S di sini itu akan tetap 1. Pada kondisi tersebut, input R-nya itu menjadi berlogika 1, artinya siap reset. Artinya output Q yang sebelumnya 1 akan berubah ke kondisi 0 jika input T mendapatkan pulsa 1 kembali dan seterusnya, sehingga output Q akan selalu berubah apabila input T mendapatkan pulsa 1. Inilah yang dapat kelompok kami jelaskan. Bila ada yang mau bertanya bisa ditanyakan, dan kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.